Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Hari ini saya dan rekan saya akan mempraktekkan coaching berkaitan dengan permasalahan saya. Saya, Bayu Arto, akan menjadi coach dan rekan saya, Bapak Ahmad Nur Muhib, akan menjadi coach dalam sebuah permasalahan saya, di mana saya mempunyai masalah. Teman satu sekolah saya, rekan saya, sudah diangkat menjadi ASN P3K guru, sehingga yang biasanya saya berkolaborasi dengan beliau dan sekarang sudah mutasi, saya menjadi ragu. Saya meminta ke Pak Muhib selaku coach, selaku kepala sekolah saya untuk membantu saya menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya. Baik, Bapak Ibu, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Muhib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Ya Pak Muhib, sebelumnya mohon maaf ini Pak, ingin bertanya dulu Pak, apakah Pak Muhib sekiranya saat ini memiliki waktu luang ya Pak? Wah, kebetulan sekali Pak Bayu. Alhamdulillah ini lagi santai, tidak ada tugas. Bagaimana Pak Bayu? Apa kabar hari ini? Saya perhatikan kok Pak Bayu terlihat kurang semangat hari ini. Ya Pak, Alhamdulillah sehat ya Pak, tapi ya itu Pak, saya lagi bingung ini Pak. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan mengganggu waktunya Pak Muhib ini Pak. Tidak Pak Bayu, tidak apa-apa. Gimana Pak Bayu? Ada apa ini? Kok kayaknya ada hal penting ini yang akan disampaikan kepada saya ini. Iya Pak, jadi saya itu ingin meminta masukan kepada Pak Muhib selaku kepala sekolah saya. Mohon nanti diberikan masukan ya Pak terkait tentang masalah yang sedang membelenggu saya ini Pak. Nah, kira-kira apakah Pak Muhib nanti berkenan untuk membantu memecahkan permasalahan saya Pak? Tidak apa-apa Pak Bayu, dengan senang hati nanti akan saya bantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak Bayu? Iya Pak, jadi sebenarnya itu kan gini Pak. Saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Baik Pak Bayu, monggo disilahkan. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu ini? Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih nih, Pak. Oke. Seperti yang Pak Muhib ketahui bahwa saya itu kan sudah menyusun rencana kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk tahun ajaran ini ya, Pak. Nah, rencana tersebut seperti biasanya itu saya susun dan saya laksanakan bersama Pak Rohim dan Pak Bambang. Dalam rencana tersebut, kita itu akan mengadakan salah satu event, oke, yang kita rencanakan setelah akhir jeda semester nanti, Pak. Nah, pada waktu masa senggang itulah nanti akan kita bawa anak-anak untuk hiking pramuka gitu, Pak. Nah, Oke. pertama di sini saya itu kok merasa pesimis, Pak. Tidak dapat melaksanakan kegiatan hiking tersebut seperti biasa itu, Pak. Karena ya itu, Pak, yang seperti yang kita ketahui, dua orang di SD kita, Pak Rohim dan Pak Bambang itu kan sudah mutasi, Pak, dari sekolahan kita karena ya diangkat menjadi ASN P3K itu, Pak. Oke Pak Bayu, memang kita semua juga sudah tahu ya bahwa kita juga baru saja kehilangan dua rekan terbaik kita di sekolah ini. Tapi bagaimana lagi Pak Bayu, karena itu memang sebuah tugas dan beliau juga sudah mendapatkan tempat yang baru, tempat tugas yang baru, maka kita hanya bisa mendoakan saja Pak Bayu. Semoga beliau
bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru dengan baik, dengan amanah, dan bisa mengembangkan dirinya dan mengembangkan orang lain. Kemudian apa Pak Bayu yang menjadi permasalahan dan apa yang Pak Bayu harapkan dari obrolan kita ini nanti Pak Bayu? Iya Pak, ya seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, Pak Rohim dan Pak Bambang itu kan mitra saya yang terbaik dalam mengembangkan kegiatan pramuka itu Pak. Nah, sekarang itu mereka sudah tidak di sekolah kita lagi Pak, sudah pindah. Nah, saya itu pesimis nanti bisa mengadakan kegiatan tanpa beliau berdua ini atau bagaimana saya bingung Pak. Nah, apa nanti juga bisa berjalan seperti tahun-tahun kemarin? Itu saya masih bingung, masih ragu, masih pesimis seperti itu Pak. Nah, harapannya dengan saya ngobrol dengan Pak Muhib ini, nanti saya bisa menemukan jawaban dari permasalahan tersebut seperti itu Pak. Oh, ternyata itu rupanya. Oke, oke Pak Bayu. Sekarang Pak Bayu, coba Pak Bayu ingat-ingat. Kira-kira dari rekan guru Pak Bayu di sekolah ini kan banyak Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu bisa enggak berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain selain Pak Rohim dan Pak Bambang dulu? Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya bisa Pak. Kebetulan memang rekan guru kita itu kan banyak, terlebih ada Bu Tia dan Bu Maria yang memang beliau berdua ini sudah pernah ikut KMD dan KML. Nah, sebenarnya ya itu Pak, apa yang membuat saya khawatir, saya pesimis saja kegiatan itu akan berjalan dengan lancar seperti biasanya. Karena kan biasanya itu saya bersama Pak Rohim dan Pak Bambang. Kalau nantinya saya berkolaborasi dengan Bu Tia dan Bu Maria itu kok saya masih ragu itu Pak. Oh, seperti itu ternyata Pak Bayu. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu ini Pak Bayu, apa yang menjadikan Pak Bayu ragu untuk berkolaborasi dengan beliau berdua ini Pak Bayu? Nah, keraguan saya itu karena Bu Tia dan Bu Maria ini kan perempuan ya Pak ya. Hmm, Perempuan. Nah, saya khawatir, saya ragu itu apakah bisa cekatan seperti layaknya laki-laki, seperti kemarin saya bersama Pak Rohim dan Pak Bambang itu, Pak. Saya ragunya di situ, Pak. oke, oke Pak Bayu. Jadi perlu kita ingat kembali Pak Bayu bahwa kita juga tidak akan pernah tahu ketika kita belum pernah mencobanya Pak Bayu. Nah, dengan kemampuan Pak Bayu yang sangat mumpuni ini, pasti Pak Bayu bisa melakukannya untuk berkolaborasi dengan dia ataupun Bu Maria. Wah, terima kasih nih, Pak. Sudah diberi semangat untuk saya ini. Ya, pesan saya pokoknya Pak Bayu tetap semangat Pak Bayu. Nah, sekarang gini Pak Bayu, setelah Pak Bayu tadi sudah tahu, kemudian sudah mengidentifikasi, oh ternyata ini permasalahannya. Nah, kemudian setelah ini Pak Bayu akan melakukan apa Pak Bayu kira-kira? Setelah tahu itu, oh ini permasalahannya seperti ini. Iya, baik, Pak. Setelah tadi saya dituntun sama Bapak itu, saya sudah mungkin menemukan beberapa jawaban gitu. Jadi secepat mungkin saya akan menemui Bu Tia dan Bu Maria untuk ngajak kolaborasi, membicarakan rencana mengenai kepramukaan ini, dan sekalian nantinya akan mengajak kolaborasi lebih lanjut dengan beliau berdua ini, Pak. Oke Pak Bayu sangat luar biasa. Berarti kan ini Pak Bayu sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang Pak Bayu sampaikan tadi ya berarti ya. Iya, Pak Muhib, Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah dibimbing untuk menemukan solusi nih, Pak. Sekarang gini Pak Bayu, tadi sudah
identifikasi masalahnya apa, kemudian rencananya apa. Nah, sekarang Pak Bayu, tindakan apa kira-kira yang akan Pak Bayu lakukan jika nantinya setelah Pak Bayu menghubungi Bu Tia dan Bu Maria, ternyata beliau siap untuk berkolaborasi dengan Pak Bayu? Tentunya kita akan langsung membicarakan program kepramukaan kita, Pak. Sekalian nanti menentukan jadwal-jadwal kegiatan, RAP-nya seperti apa, kemudian yang akan terlibat siapa saja, dan harapannya itu semua nanti akan berjalan dengan lancar, Pak. Oke, alhamdulillah seperti itu. Kalau boleh tahu lagi nih Pak Bayu, kira-kira apa yang akan Pak Bayu jadikan tolak ukur mengenai keberhasilan yang akan Pak Bayu laksanakan ini tadi untuk kegiatan hiking ini tadi? Iya, Pak. Mungkin karena ini saya berkolaborasi dengan Butia dan Bu Maria yang baru, di mana kemarin saya dengan Pak Rohim dan Pak Bambang. Tentunya mungkin cukup dengan melihat antusias siswa dalam kegiatan ini, kemudian nanti dalam kegiatan bisa lancar, tidak ada hal yang negatif, mungkin itu sudah menjadi tolak ukur yang baik bagi saya, Pak. Oke, Pak Bayu luar biasa. Pokoknya Pak Bayu tetap semangat, Pak Bayu. Siap, Pak Muhib. Terima kasih atas bimbingannya. Oke, sama-sama Pak Bayu. Nah, saya juga berterima kasih ini karena Pak Bayu juga sudah berkenan untuk membicarakan permasalahan yang Pak Bayu hadapi, terutama permasalahan ini kan menjadi permasalahan di sekolah ini juga Pak Bayu. Nah, di sini Pak Bayu juga sudah hebat kok, bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak Bayu itu tadi. Ini Pak Muhib bisa aja ini. Itu kan karena dibantu, dibimbing sama Pak Muhib, Pak. Oh, saya hanya memberikan pandangan-pandangan saja Pak Bayu. Terlebih dari itu kan semuanya Pak Bayu. Baik Pak Bayu, mungkin ada lagi yang ingin Pak Bayu sampaikan? Mungkin itu cukup, Pak Muhib. Oh, sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup Pak Bayu, tadi kan kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir ini. Nah, setelah kita ngobrol ini Pak Bayu, kira-kira apa yang sekarang Pak Bayu rasakan ini Pak Bayu? Wah, perasaan saya alhamdulillah untuk saat ini sangat lega, Pak Muhib. Atas bimbingan Pak Muhib, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ini wah ini rasanya sudah sangat lega sekali nih Pak Muhib. Terima kasih sekali Pak Muhib ya. Nah, baik Pak Muhib, ini saya tak undur diri dulu ya Pak. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak. Iya Pak Assalamualaikum Bayu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Iya, Alhamdulillah selesai ya Pak Muhib. Iya, Lanjut refleksi berarti. iya. Silakan pakai share screen. Iya Bapak. Baik, Pak Sam dan Pak Bayu, izin melakukan refleksi terkait praktek coaching pada pagi hari ini. Tadi saya dan Pak Bayu sudah melakukan praktek coaching, saya sebagai coach dan Pak Bayu sebagai coachee. Kemudian untuk hasil refleksi dari kegiatan coaching tadi, mulai dari yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan,
Tentunya yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadinya interaksi antara coach dan coachee dengan sangat intens, dengan sangat hangat, tidak ada batasan, dan saling bisa bertukar pikiran, serta sesuai dengan alur cerita yang jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, tindak lanjut, dan akuntabilitasnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, sehingga coachee nantinya bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya ketika diberi pertanyaan oleh coach. Gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, maka sebelum dan sesudah saat makan coachee tadi menghadirkan diri sendiri untuk sepenuhnya agar lebih fokus, mulai dari tadi menanyakan kabar bagaimana agar terjadi, oh saya di sini memang benar-benar hadir untuk melakukan sesi coaching. Kemudian bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coaching. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Maka tadi sudah praktek untuk coaching, maka harapannya terus berlatih untuk dapat melakukan praktek coaching dengan efektif, efisien, agar selalu memberikan pertanyaan yang berbobot dan membantu orang lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengembangkan potensi yang ia miliki. Kemudian umpan balik dari coachee tadi ketika coach menanyakan bagaimana perasaannya setelah di coaching, tadi coachee sudah mengutarakan bahwa oh ternyata coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, coachee juga merasa lega karena permasalahan yang sedang dihadapi sudah tidak terpikir terus, artinya sudah bisa terurai dengan coachee mau dan mampu untuk membuka dirinya berkolaborasi dengan orang lain. Karena dengan berkolaborasi kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman terhadap orang lain. Mungkin cukup itu refleksi dari saya ketika praktek coaching dengan rekan saya Pak Bayu Arto. Terima kasih.